Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, sejumlah data baru diungkapkan dari Polda Sulawesi Tenggara. Saya langsung berbincang tadi dengan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Merdisyam yang sampai saat ini masih berada di kita, namun melalui sambungan telepon. Saya ingin ke Bung Irwan. Bung Irwan, Anda sebagai Komisi 5 DPR yang bermitra dengan Kementerian Desa, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Dari apa yang kemudian kita tangkap hari ini, kita mendapatkan data baru. Ada 2 desa, wilayahnya ada, tapi kemudian warganya tidak ada, menerima kucuran desa. Bahkan Menteri, bahkan Kementerian Desa pun belum mendapatkan informasi itu. Silakan. Ya, pertama kita apresiasi ya, kalau seperti itu adanya sinergi antara KPK dan kepolisian, terutama yang disampaikan Kapolda Sulawesi Tenggara tadi, bahwa faktanya ada desa tersebut, dan dari kami Komisi 5 mungkin dalam waktu dekat akan memanggil ya Kementerian Desa untuk mendengarkan langsung bagaimana data-data terkait desa. DPR sudah punya data, kemudian apa yang disampaikan? Karena beberapa hari ini kan kita heboh dengan pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ada desa fiktif, desa siluman, menerima dana desa bertahun-tahun ajak dari APBN. Nah, itu yang mau kita dengar agar jelas yang disampaikan Bu Sri Mulyani itu tidak bergulir bebas mana desa siluman itu. Karena itu juga menyangkut anggaran yang diberikan oleh Kementerian Desa ke desa-desa di seluruh Indonesia. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, saya ingin tahu, tentu masyarakat publik juga ingin tahu. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa ada kucuran dana desa. Kucuran dana desa kepada dugaan desa fiktif ini sejak tahun berapa sih? Ya, jadi begini, kami harus dan kita semua harus menafsir apa yang dimaksud dengan desa fiktif. Tadi sudah dijelaskan, ada tanahnya, ada wilayahnya, tapi tidak ada warganya. Karena satu desa mendapatkan kucuran dana desa, itu prosesnya panjang, pembentukan desa sampai pada Pak Dirjen, penetapan faktanya perda. bahwa ada disampaikan oleh polisi, Pak Dirjen. Ya, betul. Kemudian nanti untuk mendapatkan itu sebelum dana desa turun itu kan ada peraturan Menteri Keuangan. Ya. Dari mana sumber dana itu harus dikucurkan? Ada kodifikasi desa. Oke, Anda mengatakan bahwa sangat rigid, sangat ketat. Ya, bahwa ketat. Meskipun faktanya ya, ada desa itu desa punya, fiktif yang menerima dana, untuk itu, ada wilayah tidak ada warganya, terima dana miliaran rupiah. Meskipun untuk itu kami punya keterbatasan kewenangan. Kita bicara dana desa 3 domain, Pak Aiman. Pertama, penyalurannya, domain Kementerian Keuangan. Tata kelola keuangan, pertanggungjawaban, domainnya Kementerian Dalam Negeri. Domain Kementerian Desa hanya sebatas pada pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Untuk urusan tahapan desa, mohon maaf. Yang mendata? Ya, kami mendata berapa sih yang dibangun dengan dana yang dikucurkan 700 juta misalnya. Jumlah desanya seluruh Indonesia? Itu wilayahnya tidak di Kementerian Desa. Di mana itu, Pak? Ya, kan kodifikasi wilayah desa dan seterusnya itu kan ada setiap tahun diterbitkan atau setiap oleh kementerian atau provinsi? Ya, saya kira kan perda oleh provinsi. Pembentukan penetapan desa definitif itu oleh perda kabupaten. Jadi Anda mengatakan bahwa Kementerian Desa hanya menerima laporan sekian desanya, kemudian disalurkan sekian miliar. Ya. 1 miliar per desa yang jumlahnya 70 triliun 2019. 74.954 desa. 74. Kami punya pendamping memfasilitasi, memitigasi pada program pemanfaatan dana desa. Sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Saya mendengar kemarin Pak Wakil Menteri Desa, Pak Budi Ari, menyatakan bahwa ada 15 desa yang diduga fiktif. Jelas sekali dari 74.000 desa. Memang sedikit jumlahnya, tapi 15 desa selama berapa tahun miliaran rupiah tetap saja itu uang rakyat. Konteks 15, pertama kita bisa punya klaster. Ada desa-desa yang sudah sementara berkonflik atau pasca konflik. Tidak ada lagi penduduk karena ada eksodus, pindah. Kita cek, ada banyak desa itu dan tidak disalurkan dananya. Kedua, ada desa yang banyak di Sidoarjo, lumpur, kena bencana lumpur, habis desanya. Tapi dananya tidak cair dalam konteks 15 yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Desa. Nah, jadi 15 yang disebutkan Wakil Menteri Desa itu termasuk di dalamnya dananya disalurkan tapi tidak sampai cair ke desanya. Sampai ke desa. Misalnya kasus desa-desa yang kena bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Anda pastikan 15 desa itu. Termasuk di dalamnya ada desa yang di artinya apa yang ditemukan oleh Kementerian Desa dengan polisi berbeda. Saya kira begini, tadi sudah harapan dari Pak Kapolda bahwa kalau ada data kita sama-sama kita turun, kita cek. Ada data berbeda, Pak? Ya, saya kira kalau data berbeda bisa saja kan kita punya 74.954 Jadi kalau Bapak desa. Kementerian Desa menyatakan ada 15 desa, ditambah 2 desa yang sementara ini ditemukan oleh Polda Sulawesi Tenggara. Tapi klasternya kan begitu saya sampaikan bahwa ada desa yang memang penduduknya sudah tidak ada karena bisa saja siang hari mereka berkebun, malamnya mereka pulang. Seperti penduduk Jakarta. Kita tanyakan itu. Pak Kapolda, Pak Brigjen Merdisyam,
Disampaikan bahwa tidak ada desa, belum tentu tidak ada warganya. Mungkin tidak ada warganya yang di situ, tapi mereka kemudian berladang di situ. Setelah selesai berladang, mereka pulang. Mungkinkah logika seperti itu? Atau mungkinkah fakta seperti itu? Ya, kalau kita melihat dari misalnya daerah Sulawesi Tenggara, ini kan tentu berbeda dengan daerah-daerah lain gitu. Mungkin bisa saja seperti itu, tetapi juga kita juga benar-benar melakukan penyelidikan ini secara langsung ke lapangan. Untuk sementara yang kita terima dari hasil lidik kita seperti itu. Tetapi ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, memang ini harus secara komprehensif kita bersama-sama melihat mengapa ini timbul. Tadi tentunya kan munculnya desa ini kan tentu dari ada ketetapan dari kabupaten dengan DPRD-nya. Nanti kita lihat bagaimana penetapan perda tersebut, apakah sesuai atau tidak. Gitu. Pak Kapolda, saya tertarik dengan pernyataan Anda menyatakan bahwa telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Bayangan saya ketika ditingkatkan ke penyidikan, maka polisi yakin bahwa ini akan ada tersangka. Ada mens rea, ada niat jahat yang kemudian ada dalam kasus ini. Betulkah saya bisa katakan itu? Bahwa ada dana desa yang kemudian disalurkan ke desa fiktif adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki niat jahat? Intinya kita menunjukkan keseriusan di dalam penyidikan kita, dalam proses penyidikan kita. SPDP itu diterbitkan tentunya dengan beberapa keyakinan bukti yang ada. Tapi memang sekarang ini kita sedang menunggu hasil dari audit BPKP dan juga dari pengecekan proses ahli konstruksi pekerja fisik atas dana Tentu kita tidak bisa berandai-andai, tapi saya ingin bertanya Pak Kapolda, pernahkah kemudian sepanjang karir Anda menjadi polisi bahwa telah dinaikkan menjadi penyidikan tidak ada tersangkanya? Dalam case tertentu bisa terjadi itu, Mas. Oh, bisa terjadi? Iya, bisa terjadi dalam case tertentu. Kalau memang dalam penyidikan lebih lanjut ini tidak ditemukan atau tersangka yang diduga sebagai tersangka tidak cukup unsur pembuktiannya. Meskipun pada posisi saat ini polisi telah menaikkan menjadi penyidikan, maka polisi yakin bahwa ada mens rea, niat jahat dari orang-orang tertentu, saya tidak tahu nanti mungkin katakanlah oknum dan lain sebagainya, yang terkait dengan kasus ini. Intinya kita menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengungkap kasus ini dari aspek pidananya, Mas. Oke, Bung Irwan, silakan. Ada komentar di sini kemudian? Ya, yang bagi saya ini sangat jelas ya apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi. Tapi jangan sampai kemudian dengan isu yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani terkait desa Siluman ini kemudian menjadi pintu masuk untuk merasionalisasi anggaran dana desa. Karena kita ketahui program dana desa itu sangat-sangat memberikan keadilan ya, pemerataan pembangunan di seluruh. Manfaatnya luar biasa. Sangat luar biasa ya. Kita harus apresiasi itu. Dari 40.000 ya, data desa tertinggal sangat tertinggal di 2015, kemudian di 2019 ini tinggal 26.000 ya, 20.000 desa tertinggal sangat tertinggal 6.000. Artinya kita ya dalam hal ini Pak Jokowi berhasil mengimplementasikan ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan. Jangan sampai kemudian ya seperti tadi Bang Aiman sampaikan bahwa sudah penyidikan sampai ke atas kemudian tidak ada tersangka, tidak ada yang dirugikan, tapi kemudian pada faktanya Kementerian Desa kemudian dipotong, ditunda anggarannya karena dianggap ada desa siluman atau dana fiktif. Informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan juga akan diteliti lebih lanjut Pak Dirjen, bahwa kemungkinan dana desa akan sebagian diperketat oleh Kementerian Keuangan. Saya kira semangat kita pengetatan ini pada tata kelola. Jadi bagaimana kita bisa memastikan dana desa yang besar, tahun ini 70 triliun, tahun depan 72 triliun, dikelola dengan baik dan sampai di masyarakat. Pengawasannya bagaimana, laporannya bagaimana. Dan ini menjadi evaluasi untuk Kementerian Desa. Saya kira semua akan melakukan evaluasi. Saya tanya Pak Dirjen,
bahwa yang disebutkan 15 desa oleh kementerian, Anda katakan tadi, tidak sampai dikucurkan ke bawah. Ya. Meskipun data Polda lain. Ya. Adakah kemungkinan-kemungkinan lain? Artinya Anda mengatakan bahwa sama sekali tidak ada desa fiktif yang Ya. ada wilayahnya tapi tidak ada warganya dan dikucurkan dananya. Sementara ini Kementerian Desa menemukan itu. Ya, Tidak ada ya, desa ya. fiktif. Karena saya sampaikan butuh tadi, pernyataan kita itu, Pak Dirjen. karena kita juga harus membetulkan positioning kita, Ya. kewenangan Kementerian Saya Desa butuh sampai pernyataan itu. mana. Apakah tidak ada Ya. tidak ada desa Saya mau fiktif? sampaikan dari 15 itu kita bisa klaster yang tadi saya sampaikan. Ya. Ada desa yang penghuninya siang hari tidak ada, desanya ada tapi mereka berkebun, malamnya mereka pulang. Oke. Ada yang eksodus, ada yang tadi berubah menjadi kelurahan, ada yang beda ada di kawasan hutan lindung, tidak bisa. Nah, yang berikut Sidoarjo. Nah, Ya, ada sudah dijelaskan tadi. Ya, konteks Konawe dari 56 3 itu telah berubah status dan tidak dikucurkan. 53 desanya ada, tidak fiktif. Berarti saya harus simpulkan, saya harus pertanyaan saya sederhana. Artinya menurut Kementerian Desa, tidak ada desa fiktif yang tidak ada warganya tapi ada wilayahnya, namun dikucurkan dana sampai ke desa itu. Ya. Tidak ada. Nah, kita kan tadi Pertanyaan sederhana, Pak Dirjen. Kita kan sama-sama telusuri. Ya, kami sementara dalam proses pendalaman Ya, sementara? kita meminta kepada seluruh jajaran pendamping desa untuk memverifikasi, mengevaluasi dan Baiklah, kalau itu saya menyampaikan simpulkan. bahwa Artinya Anda nanti katakan kita akan tidak dalami. ada desa fiktif Kita yang akan- kemudian desanya ada, wilayahnya ada, warganya tidak ada, namun dikucurkan sampai ke sana. bukan begitu. Sejauh ini Kementerian Desa tidak menemukan itu. Bukan begitu. Nah, artinya bahwa ini dalam tahapan kita melakukan pendalaman. Sejauh atas ini, saya laporan katakan sampai detik ini. Ya, sampai detik ini kan yang Tidak tadi ada. kalau kasusnya Konawe 3 desa yang telah berubah status. Anda tidak berani mengatakan tidak ada, tapi Anda mengatakan bahwa tidak sampai ke bawah, tidak sampai disalurkan. Artinya Anda mengatakan itu. Tapi kalau seandainya sampai disalurkan, tidak ada. Ya, betul kalau kan? Tidak umpamanya ada desa fiktif ya sama-sama Baik. kita tegakkan hukum. Kalau memang ada moral hazard, sama-sama Dan kita sejauh ini tegakkan hukum. Kementerian Desa tidak menemukan, tentu Bukan tidak wajar. menemukan, bukan tidak menemukan. Tidak menemukan. Ya, artinya bahwa kita harus betul mendudukan ini soal kan. Kalau umpamanya di Konawe sementara Sekali lagi ada pertanyaan saya sederhana, penyelidikan, Pak Dirjen. ya silakan. Apakah kemudian ada wilayahnya, desanya ada, warganya tidak ada, tapi dikucurkan dana sampai ke desa itu? Ya. Apakah ada sejauh ini, sampai detik ini? Pertanyaan saya sungguh sederhana. Ya, konteks Konawe dari 56 3 tidak sampai ke desa. Tidak sampai ke desa? Ya, tidak sampai ke desa. 3 desa. Artinya tidak ada. Tidak ada. Baik. Kalau ada 2 desa, mari sama-sama kami dengan Polda Baik. akan kita turunkan tim. 2 desa adalah Kalau data desa dari itu Polda, data baru. data Kementerian Desa beda. Beda. Nah, Ya. kalau ada data baru kita akan Ya, artinya support, kita akan turun. saya harus simpulkan bahwa Kementerian Desa tidak menemukan desa fiktif yang sampai menguncur ke desanya. Itu yang kemudian menjadi garis bawah sejauh ini. Terakhir Pak Kapolda, Pak Brigadir Jenderal Polisi Merdisyam. Pak Kapolda, apakah penyelidikan ini akan berhenti di 2 desa atau ada kemungkinan desa fiktif yang lain? Iya, sampai saat ini kita nanti tentunya berdasarkan informasi dan juga data-data yang kita dapat nanti. Ya. Tapi intinya begini, Mas Aiman, kita melihat kebersamaan kita ini, semangat kebersamaan baik dari kepolisian, dari Ya. kementerian, kemudian juga dari KPK, kejaksaan, Pasti. untuk bersama-sama kita, mari kalau ada satu hal yang memang kita temukan di situ ada satu hal ininya, kita bersama-sama komitmen kuat kita untuk Ya, menegakkan hukum. Dan apapun ini, sekecil apapun dari 74.000, mungkin sementara ini hanya ketemu 2 desa, tapi ini adalah uang yang kemudian harus dipertanggungjawabkan di Setuju. mata publik, di mata Setuju, rakyat, setuju. karena ini adalah uang dari keringat rakyat. Terima kasih Pak Kapolda Sulawesi Tenggara, Pak Brigadir Jenderal Polisi Merdisyam, kemudian Pak Dirjen Kementerian Desa Pak Taufik Majid, dan juga Bung Irwan dari Komisi 5 DPR fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.